ada Batak, padahal masih semuda ini kan. Aku aja ilmu aku bodoh, tapi kalau Daniel kalau dan nerangin gue kayak Raja Marhata. Kalau di klan kami dibilangnya gitu. Gambar juga doa. Kalau yang tortor yang nggak bermakna itu ada tumba. Tumba itu ya cuma itu tarian tortor tanpa makna. Yang tak ada maknanya. Ya. Tapi kan tarian tortor itu sebenarnya kan doa dia. Permohonan ya. Permohonan. Tu sido ikon bulaga nampe arga sinamot muna saingot ma mulat Sore ini pukul 3.44 nih kalau nggak salah. 3.44 di Senjanian. Gitu kan. Ini sekarang lagi sore-sore nongkrong di Ghostik ya. Nah, sekarang lagi nggak ditemani Farhan karena kursi cukup berdua aja nih. Iya. Sore-sore di Ghostik. Ghostik itu di daerah Kampung Seraya. Ya sih, rumah sakit Harapan Bunda sebelahnya di belakang Hotel K. Ngopi, terus ada apa cemilan-cemilan, nongkrong sama sepupu nih ya. Ada Daniel H. Albert tuh, halnya kan masih apa, masih sampai sekarang masih kontroversi tuh. Apa tuh halnya? Daniel H. Kalau orang Batak pasti ada nama Bataknya. Pasti ada nama Bataknya ya? Sembunyikan bisa hanya. Disingkat gitu ya. Kamonangan. Hasurungan. Oh, Hasurungan. Daniel Hasurungan. Albert Hasurungan Sitorus. Wih deh, tunangan. Ya nih, kita sebenarnya kalau syuting sore jarang ya, Nek? Jarang. Ya, jarang. Ini kenapa agak spesial senja, karena topiknya box juga ini topiknya nih. Jadi ini ngomong-ngomong Ghostik nih punya brand nih. Franchise. Oh, ini franchise? Iya, franchise. Apa? Dari Solo. Dari Solo. Oh. Franchise. Kalau sticknya franchise. Oke. Ini kopinya sebenarnya mau aku bahas dari tadi itu hashtag 1 titik tujuan ini sebenarnya. dari gelas tuh udah kelihatan kan 1 titik tujuan. Maksudnya apa nih hashtag? Nah, dari namanya ini kan 1.7 coffee space. 1.7 coffee space. Oke. Jadi kan 1 titik tujuan. Tuh. Jadi sebenarnya pas mikir nih mau bikin nama apa ini tempat kopinya ini ya. Nomornya tuh nomor 17 tuh jelas. Pas nomor ini C17 kan? C17. Oh, C. Pas pula C. C17. C17. Jadi bikin apa ya? 17. Ya udah tuh 17. Habis itu masukkan dari sigler. Ngapain 17 aja? Bikin titiknya. 1 titik tujuan gitu kan. 1.7. Oh iya, 1 titik tujuan. Nah, kan 1 titik tujuh. Ini kan pas 1 titik tujuan. Dan itu artinya pun Besar bisa, dong. bisa Jadi kemana aja ya? bisa kemana aja. Siapapun kita berapa orang yang di sini di tujuan kita satu titik tujuannya apa? Besar, sukses. Ini luar biasa nih, doi ini Daniel H. Albert Sitorus nih ini sebenarnya dekat sama Uncle. Nah, bokapnya si bapaknya si Daniel itu kebetulan Bapak Uda. Jadi Bapak Uda itu kalau di klan kita, anjing di klan. Nah, itu Uncle, paman. Jadi aku juga kaget nih, si Daniel nih sebenarnya aku ngajakin nongkrong di Ngops and Roll tuh. Jadi si Daniel nih penggiat apa ya, bisa dibilang ini roman-romannya bakal jadi budayawan nih. Roman-roman gitu. Budayawan atau politikus namanya? Enggak juga. Jadi orang biasa aja. Jadi orang biasa aja ya. Iya, karena apa kan si Daniel nih jadi apa paham lah gitu soal apa adat Batak, padahal masih semuda ini kan. Aku aja ilmu aku bodoh, tapi kalau Daniel kalau dan nerangin gue kayak Raja Marhata. Kalau di klan kami dibilangnya gitu tuh ya kan. Ya. Tapi aku langsung aja, aku yang lucu ini sebenarnya kan biasanya orang tuh udah bahas tuh kan yang umumnya gitu ya. Enggak, aku kemarin kan dengar kan ada yang begibah. Katanya kemarin tuh ada yang marah-marah kok Tortor tuh lagu ini, kita langsung bahas Tortor nih ya.
Tortor atau TikTok? Terus lanjut. Kita bahas tortor nih, tari daerah suku Tapanuli Utara. Tapanuli ya, Tapanuli semua ya. Nah gitu. Waktu itu ini apa? Kan ada yang bilang ada tuh orang-orang tua, itu kok nortor, kok udah ada musik-musiknya, ada lagu-lagunya gitu kan. Nah, lagu si Bojak Bortung. Nah, itu Bojak Bortung tuh. Bojak Bortung tuh apa tuh, Daniel? Kodok. Kalau hujan apa pernah dengar nggak? Itu Bojak Bortung. Yurmariki itu ya? Yurmariki. Kodok itu, kodok. Bojak Bortung itu Oh. kodok itu. Oh. Ya, itu ada. Bojak Bortung tuh ya. Jadi kalian para yang nonton itu kalian harus tahu Bojak Bortung tuh itu gitu. Kodok. Ah gitu, kan sampai ada yang marah-marah kan. Jadi apa kok Nortor sekarang Nortor tuh sekarang ada musik-musiknya, ada yang nyanyiin gitu, itu harusnya nggak boleh tuh katanya. Itu jadi gimana tuh Daniel? Kalau Daniel nih yang emang penggiat kan, dia bisa dibilang Daniel penggiat apa? Penggiat, tapi Iya. belajar Belajar, ya kan? Jadi kan kalau Tahu dari bapak ya, kalau bapak sebenarnya. bilang kalau tortor itu sebenarnya yang mengiringi itu musik aja, gondang sama apa itu namanya bang, sarune. Sarune. Ah. Sarune itu alat tiup. Yang Tiup. nenek. Ya, Jadi sebenarnya ya yang mengiringi tarian, yang mengiringi tortor itu ya gondang itu, musik itu nggak ada lagu-lagunya. Jadi lagu itu kan bisa bermacam-macam, musik itu kan bisa bermacam-macam, tapi pengucapan lagunya itu kan orang bisa terserah. Dari misalnya contoh ya, ada lagu misalnya kayak abang bilang tadi Bojak Bortung. Kan Lagu yang paling fenomenal, musiknya ya. misalnya kan musiknya sesuai, tapi kan kalau nggak ada kata-katanya ya terserah lah orang dia mau nyanyikan musik itu. Kita butuh musiknya sebenarnya, butuh lagu apa namanya, butuh alunan musiknya itu, Ya, gendangnya. pokoknya dia butuh grupnya, butuh itunya gitu. Kayak lagu ini, lagu apa? Kalau abang tahu itu Sombama Jehovah Dewa, itu kan lagu Kristen ya, lagu di HKBP kan itu kan. Ya, Itu kan ya. sebenarnya lagunya ada versi lainnya, versi adanya yang tari dem itu kan Ya. udah beda gitu kan, terserah siapa yang mau nyanyikan lagunya dong. Karena yang punya nada ini bebas Nada sebenarnya itu kan gitu. bebas. Jadi Cuman kan- di tortor itu sebenarnya nortor itu yang terutama poin yang paling pentingnya itu sebenarnya gendangnya, musiknya. Ini Iya. mau dinyanyikan jadi mau merek ya, mau dinyanyikan iya. jadi ini. Jadi kan sekarang kan ya salah siapa? Kenapa pas Nortor ada lagunya? Misalnya kayak sayur kol misalnya kan. Iya. Padahal yang butuh kan sebenarnya musiknya kan. Yang lagi hits sekarang orang banyak itu ya. Kalau dulu kan Hmm. Tortor itu kan gimana ya saya bilang? Tortor itu kan semua ada maknanya. Tarian-tarian Tortor itu kan ada maknanya, gitu kan. Misalnya contoh kecilnya nih. Ketika Tortor kalau misalnya kita bertemu dengan hula-hula kita. Nah, hula-hula apa tuh? Hula-hula kan biar dari itu keluarga kita, dari perempuan, Ya, dari ya. ibu kita, dari istri kita. nanti gitu ada kan. terjemahannya di sini. Dari istri kita, Kalian pintar tuh. dari ibu Oke. kita gitu kan, dari mama kita kan. Nah itu hula-hula kan kita harus hormat. Harus. Ah, Oh, coba dia kalau ketemu sama hula-hula misalnya tortor mano-mano hula-hula. Ketemu sama hula-hula, abang gini kan hula-hula abang. Apa nggak ditumbuk? Sopan kok sikit katanya kan. Kan simpelnya gitu. Doi ini- Simpelnya gitu. Dia emang parah nih ilmu adatnya. Simpelnya gitu, simpelnya kayak gitu. Iya. Jadi kan tortor itu kan semua punya maknanya gitu kan. Tarian dulu juga tarian tortor itu kan untuk doa gitu kan. Itu untuk doa, ya? Tortor itu kan doa. Kalau yang tortor yang nggak bermakna itu ada tumba. Kalau tumba itu ya cuman itu tarian tortor tanpa makna. Yang tak ada maknanya. Nah, ya. tapi kan tarian tortor itu sebenarnya kan doa dia. Permohonan ya. Permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Gitu ya. sesuai dengan percaya kita masing-masing. Betul, ya kan? betul sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Benar. Tapi kalau dari pandangan Daniel, yang salah apa sebenarnya? Yang salah apa, siapa, kenapa gitu. Gitu. Ya, kenapa pakai lagu? Kenapa ada penyanyinya gitu loh? Nah makanya menurutmu ini kira-kira siapa? Apa sih yang salah gitu? Apa karena maksudnya karena sudah di kota terus Mungkin karena kebawa habit yang baru, kebiasaan yang baru Ya, gitu kan. gitu kan. Kebiasaan yang baru yang membuat bahwa kalau misalnya Nortor bikin dulu lagunya ini gitu kan, ada yang nyanyi gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya kayak tadi lah misalnya contoh Jamila gitu kan, lagu Jamila itu kan Bojak Bortung itu kan kita tadi aku bilang bang yang dibutuhkan
kan hanya musiknya, ya jangan usah ada penyanyinya lah. Nah, yang salah sekarang siapa? Kenapa sekarang orang manortor harus ada penyanyinya gitu loh. Nanti kalau ada yang tahu netizen komen aja ya. Iya. Kalau misalnya nanti ada yang ini komen, oh kita udah kedatangan Kentang goreng. bintang tamu juga nih. Wih, bintang tamu ada Mbak siapa? Namanya Mbak siapa? Yuki. Oh, Mbak Yuki. Apa nih Mbak? French fries. French fries. Wah ini cemilannya nih ya, Ghosting. Kalian harus kesini mah friend. Gitu kan? Kalian harus kesini. Karena ada Mbak Yuki dan cemilan. Di sini enak nih. Oh ini kita try dulu, kita try. Ini kayak spesial sausnya. Iya, sausnya spesial campur. Ada sausnya. Enak. Terasa kentang sekali ya? Memang kentang. Oh emang. Kita lanjut tadi tuh. Makanya yang paling mereka sebenarnya kan yang mereka paling mungkin tersinggung kali ya karena lagu Bojak Bortung itu kan. Iya. Mungkin kalau kemarin lagunya lagu Rolling Stone mereka nggak terlalu misalnya Honky Tonk gitu kan. Ini kok Bojak Bortung itu kan. Iya itu kok suara kodok kalian tortorin gitu ya kan. Aduh. Kenapa lagu kodok gitu ya? Emang kadang-kadang ulah-ulah milenial enggak milenial Milenial juga ya. Udah lama juga itu terjadi kan. Iya. Di penguat-penguat inap ya. Apa itu nanti? Benar tahun. Iya. Yang jelas nanti bantu juga nih yang nonton kalau misalnya kalian tahu ya kalian komen aja gitu loh. Ini sebenarnya yang ini nih. Begini kita diskusi sehat ya sebenarnya kan. Karena kadang-kadang tergantung cara kita menanggapi saja ya kan. Cuma memang karena Bojak Bortung itu ya. Aku juga laguku kalau aku ada bikin ritme di Bojak Bortung kan aku juga komplain sebenarnya. Iya. Nah, tapi jadi sebenarnya Nortor itu yang penting idealnya kayak apa nih? Nortor tuh idealnya lah, biar maksudnya mereka juga tahu kan idealnya idealnya Nortor itu diiringi sama gendang dan itulah gondang sabangunan namanya kalau dia ada Batak. Nggak usah ada lagu lah. Nggak usah ada lagu. Bagusnya sih gitu, diiringi sama gondang sabangunan sama apa namanya? Surune itu. Ya. Lebih bagus kayak gitu, lebih busuk. Kalau kita Nortor, kalau pakai gondang sabungan itu beda sekali. Kalau abang coba Nortor deh. Kalau abang Nortor dengan gondang sabangunan sama yang sudah ada lagunya memang ininya beda feel-nya ya. beda. Soulnya Feel-nya beda ya. beda. Iya. Karena kan ini sekali lagi ya sebenarnya Nortor ini kan bentuk permohonan. Bener. Seperti yang kalau sekarang tuh doa gitu. Bener. Jadi sebenarnya dia harus terasa juga luhurnya, Bener. ya kan kekusukannya. Nggak boleh ada penyanyi, seharusnya malah itu nggak boleh ada penyanyi sama sekali ya. Jadi penyanyi itu ya karaokean aja lah. Iyalah. Ya kan? Kenapa harus hiburan aja lah. Kenapa harus tortor? Banci mix sekali ya kan? Pantang lihat mic gitu loh ya kan. Itu biasa sering terjadi tuh. Iya. Di kota-kota besar. Pantang lihat mic. Iya. Ayo pantang nyanyi lihat kita. mic. Apalagi orang Batak suka nyanyi. Iya, disuruh nyanyi nggak mau. Ah enggak, malu. Pas dia udah nyanyi dia minta satu lagi. Boleh nggak satu lagi gitu ya. Jadi yang nyanyi ngiringin lantunannya itu menurutmu harusnya idealnya yang Ya ini yang Sirune itu tadi ya. Ini yang nah itu kan itu yang bikin melodi. ada musiknya kan? Ada musiknya kan nanti? Ada musiknya kan nanti? Ya, gitu. Itu contohnya tuh, keren ya. Nah, seperti itulah kira-kira itu yang menyanyi gitu kan. Jadi gondang dan itu yang nyanyi itu ya musik itu, Sirune itu. Nggak usah ada penyanyi lah. Itu yang semeng ngelantunin, Melantunkan karena tujuannya supaya memang dapat atmosfer dia Nortornya dan gendang itu juga benar. Itu bermakan lapar. tapi luar biasa nih Daniel ilmunya luar. Ngomong-ngomong umur sekarang Daniel masih 17 tambah sekian. 17 tambah berapa sekarang Daniel? 30. Tapi dirimu mulai paham suka tertarik pas umur berapa tuh? Mulai tertarik wah ini kayaknya ada. Dari kecil sih aku udah sering sih ikut bapak. Oh iya. Apalagi Jadi bapak tuh di dunia ada tuh emang aku eksis pernah banget. waktu itu kan jalan-jalan ke ke pantai. Terus ada yang ngomong saya raja ini kan gitu kan. Masih kecil. Pas aku bilang saya raja mengatur. Terus bapak kaget. Kau tuh dari mana Raja Mengatur? Raja Mengatur itu kan bapaknya Raja Sitorus.
Wih, gokil. Saya bilang raja ini, orang bilang saya raja ini gitu kan. Dia bilang saya raja mengatur. Waduh. Bapak kaget, ya, tahu dari mana raja mengatur? Ya mungkin pernah dengar atau apa kan, anak kecil kan asal ngomong aja kan. Itu opung kita. Aku juga malah baru tahu nih. Oh iya. Luar biasa. Terus seberapa penting budaya adat buat anak-anak muda juga ya? Buat itu kan itu juga perlu kita bahas kupas tuntas. Setelah yang satu ini. Yo, disappoint. Oke, ini aku gini nih, sebelum tadi kita mau nanya-nanya soal seberapa penting nih. Ini ada relate juga sama kalau aku tadi obrolan kita tadi. Ini aku nyimpulin sebenarnya kalau kita bicara pro kontra gitu ya, yang sekarang tiba-tiba ada penyanyinya, itu kan kayaknya karena budayanya ya. Karena budaya sekarang mungkin terikut habit, kadang-kadang jadi begitu. Tapi kalau mau bicara ideal dan seharusnya itu, ini yang aku tangkap nih, tortor itu hanya gendang, terus ada suling gitu ya, ada sarune tadi ya, alat tiupnya itu yang sebenarnya ngebawa ritme tortor itu gitu ya kan, benar kan? Jadi apa namanya, ini pun terserah si yang meniup ya, dia mau bawa ini kemana, itu cuma dia sama Tuhan yang tahu nih. Dia pokoknya dia udah kalian mau nortor deh, ya kan? Tapi dia Meniup. Dia udah dengan dunia sendiri tuh, dengan yang ya kan. Nah jadi kalau aku juga lihat kita di acara-acara adat kan kadang kita terus aku juga emang ngerasa bedain juga gini Daniel. Kalau di misalnya ada acara nikah gitu ya di Batam gitu kan, terus sama acara nikah di kampung emang dari ini bukan bermaksud ini ya, tapi memang di sana tuh yang nguling-ngulingan itu emang performance-nya beda kali. Jadi dia tuh kalau misalnya dilempar gini, dia nangkapnya langsung cepat juga tuh ya kan. Gitu kadang-kadang gitu. Tapi emang kayak itu dia kayak berpisah gitu loh. Dia sendiri, ini sendiri gitu. Iya kan? Lihat kan tuh kalau nggak. Nah, jadi menurut kau gimana tuh? Jadi kesimpulan tortor tadi tuh. Tortor ya itu. Ya kalau yang tadi itu kesimpulannya yang kayak abang bilang tadi. Benar ya itu ya. Ya sebenarnya memang benernya jangan ya kalau kalian marah karena bisa diiringi lagu Bojak Bortung gitu kan. karena sekarang mengizinkan ada penyanyi gitu kan. Budaya sekarang dia ada penyanyinya. Ya boleh deh gitu Padahal kan sebenarnya yang nyanyi itu ya Sarune itu sebenarnya. Gak usah pikirkan teks lagunya itu. Gak usah dipikirkan. Kita butuh cuma musiknya aja. Kita butuh alunan gendangnya sama suara sarunenya. Itu yang kita perlu sebenarnya. Betul. Tapi karena diizinkan sekarang pakai lagu-lagu itu ya bisa aja kan kayak tadi mau bilang ada yang tersinggung. Lagunya Bojak Bortung misalnya, atau Sayur Kol misalnya. Iya. Nah itu kalau mau klarifikasi udah ya harus tanya ke gua udah jauh-jauh nih. Ya, sudah berjalan lama kan itu kan. Iya, bukan baru-baru ini juga kan. Ya. Pokoknya setelah mungkin udah ada yang merantau terus. Iya. Kalau mungkin dulu kalau lagu kan Sinanggar Tulus. Sekarang lagu Batak kan makin bermacam-macam. Iya. Bisa ada si Bojak Bortung lah, si Birong Galot lah, Birong lah, apalah. Si Birong Galot ya. Udah makin lagi itu si bermacam-macam lah kan. Iya. Kalian penasaran kan siapa lagi si Birong Galot itu? Nanti bisa kita tayangkan nanti lagunya deh. Bojak Bortung, si Birong Galot. Siapa aja ini? Warga apa ini? Iya. Makanya tapi gini, yang paling penting tuh gini sebenarnya, aku yang tadi mau tanya tadi, Daniel kan merasa ternyata budaya adat, apalagi adat istiadat semua daerah ya di Indonesia ya, maksudnya anak muda tuh sebenarnya harusnya itu ternyata penting ya, cuman maksud aku seberapa harus gitu, maksudnya ya gimana ya Bang ya? Kalau seberapa harus ya harus loh. Kebudayaan, oke kita luas lah ini. Tadi kita ngomongin Batak, sekarang kita luas. Budaya itu kan kekayaan
bangsa ini kan salah satu kebudayaan. Pak Jokowi sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini setiap dia HUT kemerdekaan dia selalu pakai baju adat kan. Sudah beberapa tahun ini. Iya, benar. Benar. Seorang presiden pun gitu kan, kita harus memahami bahwa kebudayaan itu kekayaan kita. Gitu. Kayak Danau Toba. Di Eropa sana ada danau yang sama seperti itu, ada yang dingin. Ya. Apa sih yang dicari orang-orang? Bagaimana sih kita datangkan orang dari Eropa sana untuk datang ke Danau Toba? Ya pasti budayanya kita majukan. Betul nggak? Itu signature-nya kita. Iya. Emang, okay. Bali bisa maju gitu kan bukan hanya karena pemandangannya bagus, tapi karena budayanya juga. Betul. Kayak kemarin yang bintang tamu sebelumnya nih si Bung Julian bilang apa ya di NTT apa di Papua ya ada pasir pink. Ya. Ada pasir pink Iya. kayak gitu itu bentuk pariwisata dan budaya mereka. Pariwisata terus ya memang harus budaya itu harus ikut dengan itu, dengan pariwisata itu juga kita harus mengangkat budaya itu gitu. Karena kita juga nggak bisa sekedar hanya itu kan Mas Gibran yang nanya Pak Jokowi wali kota kan dia bikin Java in Paris kan. Benar yang baru-baru ini. Dia bawa budaya Jawa ke sana gitu, batik apa segala macam, dia pengen mengangkat budaya itu gitu. Itulah pentingnya, yaitu kekayaan kita. Jangan sampai 10-15 tahun lagi kita udah lupa sama budaya kita, udah lupa sama corak baju kita. Baju abang kan batik nih kan. Emang tadi dari awal syuting juga last butter ya namanya. Kemarin dia bikin last butter. Yang di belakang nih udah nanya juga Daniel, bang keren bang sekarang bang, ini lagi mau ngomongin budaya. Iya. Penting lah ya karena memang maksudnya gini kan, itu apa namanya kekayaan yang memang harus kita. Jadi kalau kita nggak tahu kayak mana kita mau yang diturunkan sama gitu kan. leluhur kita turun temurun kan. Iya. Nilai-nilai luhur kan. Apalagi sekarang nih kan perbedaannya karena kan yang selalu kami bahas nih di setiap video nih kan kita gitu kan. Ada saran nggak nih Daniel? Misalkan apa yang relate-nya ke soal budaya tadi adat tadi? Ya kita bisa kok menggunakan misalnya gadget semakin modern juga kan sebenarnya justru semakin kita bisa kita jangan anti juga terhadap modernisasi, bisa gadget atau segala macam itu jangan anti, tapi kita harus menggunakan itu gitu, untuk memperkenalkan budaya kita, untuk belajar budaya. Ya kita bisa belajar itu juga dari gadget juga bisa kok. Benar nggak? Kita buka Google contoh apa arti ini gitu, pasti ada yang menuliskan itu di Google. Ada yang menuliskan itu, misalnya artikel juga kita bisa pelajari dari situ. Terus lagu mungkin masuk ke dalam YouTube kan, itu kan juga bentuk modernisasi. Kayak kalau abang lihat film yang baru muncul ini yang mengangkat budaya Batak itu. Oh ini apa? Ngeri sedap. Wah. Kan itu kan keren. Iya itu banyak yang nangis nonton itu katanya. Iya. Karena relate sama orang Batak. Ya, kemarin mertua nonton, mertua nangis juga katanya. Ada lagu ini terakhir, lagu apa? Tangyang Daina. Ya kan? Tangyang Daina sama itu Tapi biasanya kalau orang Batak tuh nyanyi tuh harus memang hihihi. Itu biar nampak andung-andung sedihnya gitu. Iya betul. Iya. Kayak itu ya film Indonesia. Kan itu kan dia menceritakan dia menceritakan budaya Batak, tapi kan dia kemas dalam bentuk yang lebih menarik gitu kan untuk itu. Si Bang Vicky juga mantap kan, Vicky Sanipar dia bikin musiknya juga mantap. Songnya juga keren tuh. Soundtracknya juga keren. Di Vicky Sanipar tuh emang goks. Jadi Daniel nih gini. Jadi bapak udah gue tuh gitu kan. Bapaknya Daniel ini itu kan dulu tuh aku sukanya tuh karena dulu kan suka ikut paduan suara ya, penyanyi lah ya gitu loh. Terus waktu itu penasaran pernah bapak main keyboard, gara-gara itu aku jadi pengen main keyboard gitu kan. Sempat diajarin juga. Jadi sebenarnya suara dia ini gok juga. Jadi sebenarnya berawal dari dunia tarik suara daripada narik becak. Iya. Setelah yang satu ini kita ungkap.
Wah, ada kita. Ada kita nih. Ya tadi kan bilangnya apa mau kita coba sebenarnya suaranya Daniel nih terbang bana. Biasa. Karena kan kayak tadi kan kita ngomongkan bokap kan tuh dulu tuh. Kadang-kadang gitu tuh itu udah jadi trademarknya tuh ya kan, udah jadi trademarknya Bapak Yuda tuh. Jadi kita udah nyimpulkan lah ya pokoknya ya udah nyimpulin apa pentingnya budaya pentingnya apa namanya adat istiadat di dunia ini juga. Terus kita juga tadi sudah mengklarifikasi soal bojak bortung tadi ya. Yang penting itu dia tadi bojak bortung tadi itu yang penting bojak bortung sama apa tadi Birong galot. Nah, ya. Jadi salah siapa dan karena apa ya itu kalian komen aja lah. Yang penting damai-damai lah kita ya kan. Nah, kita tes suaranya dulu nih. Aduh, dari take yang depan nih. Kan. Kalau kata Farhan kesimpulan itu jadi orang nyara apa kali nanti apa pula. Kan nih. Nanti apakan kali. Sehat terus lah ya. Siap. Sehat terus Daniel, mantap, luar biasa. Jaya langsung usaha-usahanya. Jangan lupa undang kami sini terus. Siap. Ya. Kalau bisa jangan kentang. Kentang sama nasi kalau bisa. Semua nakit-nakit semua. Kentang sama nasi. Ingat itu. Wah. Hatan madidok nih. Oh, bukan itu ya. Oke, kita ada ini lagu apa judulnya? Bukan Bojak Bortung kan? Arga Domo dan Pinasa. Arga Domo dan Pinasa. yang artinya Itu Borani Pinasa kan pohon nangka, tapi itu apa itu apa namanya? Kampung halaman itu Arga Domo dan Pinasa itu sangat penting kampung halaman itu. woi. Jangan lupain kampung halaman ya. Remember where you belong. Dari mana kamu luar berasal? biasa. Jangan lupa ya. Ingat itu ya. Jangan lupa dari mana kalian berasal. Kalau kalian udah kaya nanti kalian ingat kita kayak gini dulu. Ah. Itu maksudnya. Karena banyak filosofi Batak itu yang memang artinya tuh luas sekali ya buat etika terus tanda-tanda kayak. Ah itu nanti aku mau kalau bisa bahas dengan bapak lah tuh. Apa tuh namanya tuh apa? Ikan mas. Beras. Terus kenapa harus beras? Wah itu nanti kita ungkap tuntas lagi lebih dalam kan. Wah luar biasa. Arga Domonani Pinasa. Arga Domonani Pinasa dia karena buju maro saingot mulak tuhuta mulak tubonan di Pinasa ai tano hatu buaki tu sido ikon mulaka nampe arga sinamot muna saingot ma mulak Pokoknya kalian jangan lupa like, share, subscribe, nyalain loncengnya biar kalian dapat video-video baru lagi dari Ngau Sendro. Kita aja refnya. Ya, Pak. Hai tano hantu buakido tu sido ikon mulaka nampe arga sinamot tuna